Suasana pagi di Nusa Kambangan yang mendadak berubah. Sebagai reporter yang mengikuti perkembangan pemberitaan hari ini, kami mencatat sebuah situasi tidak biasa di kawasan Nusa Kambangan, Cilacap. Pada pagi hari yang biasanya identik dengan aktivitas terukur dan protokol ketat, mendadak muncul laporan bahwa sebuah helikopter mendarat di area steril yang jarang digunakan publik. Sejumlah saksi mata yang berada di dermaga penyeberangan mengaku melihat iring-iringan kendaraan berkelas tinggi mendekati zona pemeriksaan. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang, banyak warga sekitar yang mempertanyakan tujuan kedatangan rombongan ini. Apalagi, beberapa sumber menyebut bahwa kehadiran mereka dikawal lapis keamanan yang lebih tebal dari kunjungan biasa. Situasi tersebut segera memicu spekulasi di ruang publik, terutama karena pulau ini dikenal sebagai lokasi fasilitas pemasyarakatan dengan tingkat keamanan tertinggi di Indonesia. Hingga laporan ini diturunkan, pihak lapas belum mengkonfirmasi maksud kedatangan rombongan tersebut, namun atmosfer yang tercipta jelas mengindikasikan bahwa ada peristiwa yang dianggap penting oleh pihak terkait. Dalam dunia pemberitaan, pola seperti ini biasanya muncul saat ada agenda di luar rutinitas, dan kami terus menunggu konfirmasi resmi agar informasi yang beredar tidak berkembang menjadi disinformasi yang merugikan banyak pihak. Kedatangan figur publik yang memancing perhatian publik. Tidak lama setelah laporan aktivitas tidak biasa itu tersebar, warganet mulai membicarakan kabar bahwa dua figur publik ternama disebut-sebut terlihat dalam rombongan tersebut, presenter dan pengusaha Raffi Ahmad serta pengacara terkenal Hotman Paris. Namun perlu ditekankan bahwa sampai sekarang informasi ini masih berasal dari unggahan warga dan rekaman amatir yang beredar di media sosial sehingga belum dapat dipastikan keabsahannya. Jika benar keduanya berada di lokasi, tentu ini menjadi momen yang menarik perhatian karena sangat jarang tokoh hiburan dan advokat papan atas melakukan kunjungan ke area dengan pengamanan seketat Nusa Kambangan. Dalam laporan beberapa warga, mereka mengaku melihat seseorang berpenampilan mirip kedua figur tersebut memasuki area pemeriksaan dengan pendampingan petugas resmi. Dari sudut pandang jurnalisme, situasi semacam ini harus diperlakukan dengan hati-hati. Terlalu dini untuk menyimpulkan tujuan kedatangan mereka, dan pemberitaan harus menunggu verifikasi resmi. Namun satu hal pasti, percakapan publik membesar dengan cepat, terutama karena nama Amarzoni turut disebut dalam berbagai komentar warganet. Banyak yang bertanya-tanya, apakah kehadiran figur publik ini memiliki kaitan dengan proses hukum sang aktor? Sampai saat ini, kami belum menerima pernyataan dari pihak kuasa hukum maupun keluarga terkait, sehingga segala informasi tetap berada dalam ranah dugaan. Isu dokumen berkop Garuda yang menambah spekulasi. Dari seluruh detail yang beredar, salah satu klaim yang paling banyak dibahas publik adalah kabar mengenai sebuah dokumen berkop Garuda yang disebut dibawa oleh salah satu anggota rombongan. Beberapa rekaman amatir memperlihatkan seseorang memegang map merah, namun tidak ada bukti bahwa dokumen tersebut merupakan surat grasi atau keputusan presiden. Di tengah derasnya kabar ini, sebagai reporter kami perlu menegaskan bahwa informasi mengenai grasi seorang narapidana hanya dapat dipastikan melalui pernyataan resmi dari pemerintah atau kementerian terkait. Sampai saat ini, tidak ada dokumen negara yang diumumkan ke publik terkait Amarzoni. Namun, berkembangnya isu ini menunjukkan betapa kuatnya perhatian masyarakat terhadap proses rehabilitasi dan pembinaan selebritas yang sedang menjalani hukuman. Banyak komentar publik yang berharap agar setiap proses hukum berjalan transparan dan mengikuti prosedur, baik itu mengenai pengajuan keringanan hukuman maupun evaluasi perilaku. Penting untuk diingat bahwa rumor yang beredar tidak selalu mencerminkan kenyataan, dan publik diimbau untuk memilah informasi secara kritis. Situasi di dalam lapas saat panggilan mendadak terjadi. Sumber internal lapas yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa pada hari itu memang ada agenda pemanggilan terhadap salah satu warga binaan, yaitu aktor Amarzoni.
Namun, pemanggilan warga binaan merupakan bagian dari prosedur normal yang dapat terjadi kapanpun, sehingga tidak bisa dianggap sebagai pertanda adanya keputusan besar tanpa verifikasi lebih lanjut. Menurut narasumber, Amar terlihat tenang saat dipanggil ke ruang kepala lapas dan tidak ada informasi mengenai tamu yang akan ditemuinya. Bagi siapapun yang menjalani hukuman, momen pemanggilan mendadak seringkali menimbulkan rasa cemas karena berbagai kemungkinan bisa saja terjadi, mulai dari pemeriksaan rutin hingga proses administrasi tertentu. Kami tidak memiliki konfirmasi apakah ada pihak eksternal yang hadir di ruangan tersebut. Hingga kini, belum ada keterangan resmi yang mengaitkan pemanggilan tersebut dengan isu grasi atau kunjungan figur publik. Namun, fakta bahwa rumor ini berkembang begitu masif menunjukkan sensitivitas publik terhadap perkembangan kasus Amar Zoni dan proses hukum selebriti di Indonesia secara umum. Viral narasi tentang dokumen kepercayaan negara. Salah satu potongan narasi yang paling cepat menyebar di media sosial adalah klaim bahwa seorang pengacara terkenal menyerahkan dokumen yang disebut sebagai bentuk kepercayaan negara. Sebagai jurnalis, penting untuk menegaskan bahwa tidak ada bukti resmi mengenai dokumen apapun yang diserahkan, apalagi terkait proses grasi. Proses grasi memiliki jalur administrasi yang ketat dan tidak dilakukan secara langsung di lapas oleh figur publik. Namun, rumor ini terlanjur bergulir kuat di ruang digital karena citra kedua tokoh yang dikaitkan dalam unggahan tersebut memang memiliki pengaruh besar dan sering menjadi pusat perhatian publik. Dari sudut pandang pemberitaan, kami melihat bahwa fenomena viral seperti ini memperlihatkan bagaimana cerita dramatis seringkali berkembang tanpa dasar yang cukup. Sekalipun Amar Zoni disebut menunjukkan reaksi emosional dalam narasi yang beredar, tidak ada sumber resmi yang mengonfirmasi hal tersebut. Situasi ini menjadi pengingat bahwa informasi yang belum diverifikasi harus diperlakukan dengan skeptis agar tidak memicu salah persepsi publik mengenai prosedur hukum yang sebenarnya berlaku. Polemik publik mengenai isu keterlibatan Presiden. Salah satu hal paling sensitif yang muncul dari percakapan warganet adalah klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto disebut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengurangan hukuman Amar Zoni. Hingga kini, tidak ada pernyataan dari pihak istana atau kementerian terkait mengenai hal tersebut. Proses grasi tidak dapat dilakukan secara spontan dan memerlukan evaluasi panjang, termasuk rekomendasi lembaga hukum dan pertimbangan mendalam dari berbagai pihak. Publik sebaiknya memahami bahwa informasi yang menyangkut Presiden harus benar-benar diverifikasi karena memiliki dampak luas terhadap citra pemerintahan. Narasi viral yang mencampurkan hiburan, hukum, dan politik seringkali menimbulkan interpretasi yang tidak akurat jika tidak diberi konteks. Sebagai reporter, kami terus menunggu klarifikasi resmi agar isu ini tidak berkembang menjadi informasi menyesatkan yang merugikan semua pihak yang disebut. Sorotan terhadap etika, prosedur, dan jaringan kekuasaan. Setelah rumor beredar luas, perdebatan mengenai etika dan jaringan kekuasaan ikut mencuat. Beberapa pengamat hukum yang kami hubungi menegaskan bahwa kunjungan figur publik ke lapas bukanlah pelanggaran selama mengikuti prosedur. Namun dugaan adanya keterlibatan jaringan kekuasaan dalam urusan hukum pribadi selebritas tetap menjadi perbincangan panas. Sekali lagi, seluruh kabar yang berkembang belum memiliki dasar kuat. Diskusi publik berkaitan erat dengan persepsi masyarakat terhadap keadilan dan transparansi. Perlu ditekankan bahwa tanpa dokumen resmi, semua pembahasan mengenai campur tangan hanya berada di ranah opini. Media pun wajib berhati-hati agar tidak menyajikan asumsi sebagai fakta. Bagi kami, isu ini menjadi refleksi tentang bagaimana figur publik kerap menjadi simbol pertarungan opini, bukan hanya objek pemberitaan. Penafsiran publik mengenai status hukum Amar Zoni. Setelah isu grasi viral, banyak pertanyaan bermunculan terkait status hukum Amar Zoni. Berdasarkan data resmi yang diperoleh dari dokumen pemasyarakatan sebelumnya, Amar memang sedang menjalani masa hukuman tertentu.
Namun informasi mengenai perubahan status, pengurangan masa pidana, maupun pembebasan bersyarat belum pernah diumumkan oleh pihak berwenang. Publik perlu memahami bahwa setiap perubahan status narapidana hanya dapat dinyatakan valid jika dikeluarkan melalui prosedur resmi kementerian terkait. Rumor mengenai bebas bersyarat tidak dapat dijadikan rujukan tanpa konfirmasi. Meski demikian, besarnya perhatian publik menunjukkan adanya harapan untuk melihat proses rehabilitasi dan perubahan perilaku yang lebih positif pada setiap warga binaan, termasuk figur publik. Dalam konteks jurnalisme, kami wajib memastikan agar diskursus tetap berada pada jalur informasi yang sehat dan tidak memperkuat spekulasi berlebihan. Reaksi industri hiburan dan kekhawatiran yang tidak terucap. Di sektor industri hiburan, perbincangan mengenai rumor ini juga cukup ramai. Beberapa pekerja industri menyatakan bahwa jika benar ada perkembangan signifikan terhadap status Ahmad Zoni, maka itu bisa berdampak pada dinamika karirnya. Namun, banyak pula pihak yang mengingatkan bahwa pembahasan terkait status hukum seseorang tanpa konfirmasi resmi dapat merugikan semua pihak. Narasi yang beredar seringkali terbentuk oleh keinginan publik untuk mencari cerita dramatis, bukan berdasarkan jurnalistik yang akurat. Sejumlah produser yang kami hubungi enggan memberikan komentar sebelum ada kepastian yang jelas. Sikap ini menunjukkan bahwa pelaku industri memahami risiko yang muncul dari spekulasi hukum. Situasi ini menjadi pengingat bahwa kebenaran dalam pemberitaan tidak boleh dikalahkan oleh kecepatan arus informasi viral, kesimpulan dan gambaran utuh dari perspektif reporter. Melihat seluruh dinamika pemberitaan hari ini, jelas bahwa rumor yang menghubungkan Ahmad Zoni, Raffi Ahmad, Hotman Paris, dan bahkan Presiden Prabowo berkembang tanpa dasar resmi. Sebagai reporter, kami berkomitmen menyampaikan informasi